Seiring kebanjiran yang terjadi di daerah Bogor, kita di sini dapat belajar bahwa ini merupakan satu proses untuk menuju bagaimana kesadaran masyarakat bisa benar-benar tertancap dalam jiwa mereka. Kepekaan terhadap lingkungan adalah kunci untuk menciptakan rasa keamanan. Dan secara tegas Kang Deddy memberikan satu imbauan, rasa semangat dan motivasi kepada Bupati Bogor untuk mengelola lingkungan. Karena tiap-tiap daerah dimanapun berada, itu harus peka dan memberikan perhatian terhadap bagaimana kepekaan dan kesadaran mereka pada lingkungan. Jika tidak, maka ini juga akan berimplikasi pada bagaimana pengelolaan perekonomian. Ya, Bogor sangat bergantung pada hasil alam mereka. Jika kemudian itu tidak dikelola dengan baik, maka perekonomian pun akan carut marut. Ketika perekonomian carut marut, akan terjadi ketimpangan dan porak-poranda hingga mungkin akan terjadi chaos. Maka kemudian di sini kita lihat dulu bagaimana kemudian Kang Deddy Mulyadi memberikan satu instruksi yang cukup menarik yang sama-sama kita bisa pelajari. Rekomendasikan terhadap Bapak Kades. Satu, buka tambang legal. Karena kami lahir dan besar di tambang. Kami lahir dan besar dari hasil tambang, Pak. Jangan menghina kami. Jangan menjat bahwa tambang merusak lingkungan. Itu titisan nenek moyang kami. Pemberian nenek moyang kami. Sekali lagi, poinnya sudah jelas. Saya meminta terhadap Pak Bupati Bogor, Bapak Rudi Suswanto dan Bapak Ade Ruhandi selaku Wabub Kabupaten Bogor, segera Pak realisasikan 3 poin itu. Saya minta Pak, pasca aksi ini, setelah aksi ini, Bapak Bupati bisa merekomendasikan terhadap Bapak Kades. Ada kewenangannya di pemerintah provinsi. Yang keduanya, Pak Bupatinya baik memperjuangkan nasib masyarakat yang kerja di sektor tambang. Tapi kan sebenarnya yang disebut kerja di sektor tambang kan tidak semuanya kerja di sektor tambang. Kan ada yang berdiri di jalan aja tiap hari dapat setoran. Kan ada aktivisnya. Artinya Pak Bupati sudah melaksanakan tugasnya, menyampaikan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dan perjuangannya Pak Bupati dan Wakil Bupati sangat panjang saya lihat. Berusaha beberapa kali bertemu saya, kemudian mengajak saya bertemu dengan pengusahanya. Tetapi untuk sementara ini saya tidak dulu memenuhi pertemuan itu karena saya menjaga integritas diri saya bahwa seluruh putusannya dilakukan berdasarkan sistem. Nah, sistemnya lagi kita kelola. Kenapa? Kan yang harus dipikirkan bukan yang hanya bekerja pada sektor tambang. Yang dipikirkan adalah jalur arus panjang. Yang dilewati itu adalah masyarakat kita juga yang harus dilindungi agar nyaman ketika sekolah, agar nyaman bepergian ke kantor, agar nyaman ketika pergi ke rumah sakit, agar nyaman berdagang. Dan itu jumlahnya sudah kan puluhan ribu. Dulu kan mengalami penderitaannya sangat panjang. Mereka banyak yang kerjanya di Jakarta. Kalau pulang nyampe ke rumah harus jam 11 malam baru nyampe. Subuh harus berangkat lagi, mengalami depresi. Yang meninggal udah berapa? Seluruhnya kan sudah ditangani oleh gubernur. Yang meninggal kita santuni, yang sakit kita obati. Infrastrukturnya sekarang sudah kita bangun tamat sampai Banten dengan anggaran yang sekarang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tinggal bagaimana menangani persoalan tambangnya, kan gitu loh. Nah, pertimbangannya adalah kalau dibuka jalannya mau lewat mana? Mau tidak mau harus lewat Parung Panjang lagi. Kalau lewat Parung Panjang lagi, begitu dibuka nanti protes lagi yang Parung Panjang, demo lagi. Kan ini kan harus diambil jalan tengah. Bagaimana kedua-duanya berjalan. Yang berikutnya, pemerintah provinsi juga memberikan tawaran solusi. Berulang-ulang saya sampaikan, kirim data pekerja tambang, terutama mereka yang pekerja kasar. Upahnya kan mereka hanya 40.000 sampai 50.000 per hari tanpa BPJS, tanpa asuransi ketenaga kerjaan. Saya meminta untuk saya masukkan menjadi tenaga kebersihan PU Provinsi Jawa Barat, membersihkan jalan-jalan di wilayah Bogor. Tapi sampai sekarang datanya nggak ada yang masih. Gitu loh. Udahlah, kalau bicara tambang itu kan bicara sesuatu yang menggoda sebenarnya bagi gubernur, gitu kan. Apa sih yang tidak tergoda oleh tambang? Tambang apapun cukup menggoda, apalagi tambang perkawinan.
Mana Bupati Bogor dan pengusaha tambang yang demo minta KDM buka kembali tambang? Lihat ini, banjir bandang. Jadi nu kudu dirobah naon? Nyen aspal babari, nyen bangunan babari, tapi ngarobah sikap mental manusia eta nu pangbangga-banggana. Hei kabeh urang Sunda sia, ulah katinggalin lengka, ulah katinggalin cita-cita, ulah getas harupateun, ulah kabobodo tenjo, ulah kasamaran tinggal. Ti ayeuna maraneh budak ngora, tong gengsian, tong eraan, tunggul kanu paculeun, tangah kanu sadapeun, dahareun naon we nu dibikeun ku kolot dahar ku maneh, tong ngomongkeun giji aing yang ngadahar gegesek jadi gubernur. Benar tuh jadi komandan marinir, ari sia rek jadi naraon sia teh unggal poe nyoo HP momotoran dahar kudu jeung bakakak hayam goreng hayam panggorengna goreng lauk dititah ku kolot teu daek nurut kakolot ngalawan sia kaluhur teu sirungan kahandap moal akaran sia. Jadi kesadaran naon nu keur dibangun ku Kang Deddy Mulyadi ayeuna kesadaran menerkeun generasi Sunda supaya jadi generasi emas, generasi nu kokoh, generasi wajah, generasi teuneng ludeung, cager, bager, bener, pintar, singer. Kunyaan eta gubernur meuni segala detail segala diuruskeun pan aing teh pamimpin ai tugas pamimpin teh pangurus ai pangurus teh ngurus belegug pengamat teh geningan kunaon diuruskeun tapi ka urusan budak diuruskeun sabab aing kudu nyiapkeun generasi emas jeung naon aing ngabangun jalan jeung naon aing ngabangun irigasi jeung naon aing ngabangun sakola jeung naon aing sagala dibangun ieu kekuatan dikerahkeun lamun hiji waktu generasina generasi mabok generasi lieur generasi lemah generasi lumpuh engke nu ngeusian pabrik bangsa deungeun nu jadi manajer bangsa deungeun engke hiji waktu nu jadi anggota DPR bisa jadi bangsa dengan bener teh nyaa itenya kalau kewenangannya ada di pemerintah Kabupaten Bogor nggak perlu nunggu besok, nggak perlu nunggu lusa, hari ini pun bisa. Saya yakin dan percaya masyarakat Kecamatan Rumpin, Cigudeg, Parung Panjang, masyarakat yang cinta damai. Betul? Kami bukan tidak memperjuangkan. Bahkan di tempat ini pun di hadapan Bapak Ibu sekalian, setelah kita bertemu di Kecamatan Cigudeg, hari ini di hadapan umum, di hadapan publik, kami meminta kebijakan dari Baik, itulah saran-saran sekaligus bagaimana kemudian Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, gubernur yang menginspirasi atau menjadi inspirasi dari begitu banyak kalangan pejabat dan mungkin warga-warga dari luar daerah Jabar, memberikan satu instruksi yang ini harus benar-benar diberikan penekanan kepada pejabat-pejabat daerah di Jawa Barat. Sudah lumrah dan menjadi rahasia umum kalau umpama alam tidak ditata dan dikelola, ianya akan marah. Nah, ada istilah yang kemudian menjadi falsafah masyarakat Jabar secara turun-menurun tentang Tritang Tubuana. Masyarakat modern di Jabar mungkin sekarang tidak begitu kenal dengan istilah itu. Hubungan interaktif antara manusia dengan alamnya
sebelum kemudian sampai pada kesadaran manusia pada Tuhannya. Dia menyadari bahwa lingkungan pun merupakan amanah dari Sang Pencipta. Ianya bukan hanya sekadar amanah, tapi teman baik. Analoginya kalau kita tidak memperlakukan teman kita yang telah berbuat baik kepada kita, ya tentu teman kita yang tidak kita perlakukan baik itu pun memiliki sikap. Begitupun dengan lingkungan. Kalau kita terus rusak karena aktivitas kita dalam keseharian tanpa adanya kesadaran akannya, ya sama Pak, akan marah Pak. Bisa terjadi longsor, kebanjiran, dan seterusnya itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini walaupun sedikit ada manfaatnya. Terima kasih.